Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para netizen PPMI Center Channel. Kali ini saya berada di Markas Komando Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat di daerah Cibatu, Jawa Barat. Ini saya sedang didampingi juga oleh Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat, hasil musyawarah wilayah kedua DPW PPMI Jawa Barat di Majalengka kemarin, Bapak Lili Hambali. Bagaimana kabar Pak Lili? Alhamdulillah baik, Ada sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi perburuhan kita di Jawa Barat, khususnya wilayah Jawa Barat? Seperti apa Pak Lili hadapi hari ini, dan apakah ada perubahan lebih baik dari kebijakan pemerintah hari ini? Yang pasti terkait dengan kebijakan pemerintah hari ini jujur sangat menyulitkan Pak Presiden. Kenapa menyulitkan? Karena terjadi PHK. Banyak PHK ya? Banyak terjadi PHK. Yang saya rasakan dan kita alami di lapangan itu pemberian upah pesangon atau pembayaran uang pesangon hari ini yang nilainya lebih kecil daripada ketentuan Undang-Undang 13 sebelumnya. Jadi di sini juga kita harus kembali merelakan sebagian daripada hak kita yang hilang, hak pekerja yang sudah biasa kita dapatkan sesuai dengan aturan Undang-Undang 13 di pasal 156 hari ini harus beralih kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pemangkasan, jadi hanya hitungan 0,5 dan gitu. Juga terjadi kendala hari ini terkait dengan union busting masih terjadi. Masih terjadi. Ini juga terbukti saya bentuk kepengurusan baru di salah satu perusahaan di Cianjur. Apa PT-nya namanya PT-nya? PT Hanyong Elektronik Indonesia. Iya. Sebelum kita catatkan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Tapi ketika surat permohonan pencatatan serikat pekerja masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur, pada tanggal 12 terjadinya pemutusan hubungan kerja. Siapa yang di PHK? Ketua PPA PPMI-nya, Saudara Hardi Sutisna. Jadi begitu surat bukti pencatatan dari Disnaker keluar, langsung di PHK atau sedang proses? Jadi sedang proses. Jadi, ya. Kalau ke dinas justru lebih dulu, tanggal 12 sudah masuk surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Jadi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Nah, justru kepada prinsipal, kepada Ketua Umum PPA PPMI PT Hanyong Elektronik Indonesia itu tanggal 15. Tanggal 15 baru diterima. Jadi surat itu masuk ke dinas lebih dulu. Iya. Prinsipal tanggal 15 dan surat pencatatan pun keluarnya tanggal 15 berbarengan. Itu union busting itu. Kalau ini biar netizen jelas kita bacakan ya undang-undangnya ya. Tentang kebebasan berserikat. Tentang undang-undang kebebasan berserikat. Itu bisa dilihat di Undang-Undang 21 tahun 2000. Betul, itu tepatnya di pasal 28 ya. Undang-Undang 21. Jadi kebebasan berserikat di situ sudah diatur, siapapun tidak boleh gitu memaksa atau menghalang-halangi kan. Nah, ini sudah terjadi di PT Hanyong, dan di Dinas Tenaga Kerja pun langsung memfasilitasi mediasi saat itu dengan manajemen. Saya juga sampaikan kepada manajemen, tapi ternyata tidak bergeming, tetap akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi hari ini kita juga sudah masuk surat permohonan bipartit untuk secara litigasinya kita udah jalan. Adapun secara non litigasi yang biasa kita lakukan, nanti kita rundingan terlebih dahulu. Apakah kita akan unras secara terus menerus di depan atau di lingkungan PT Hanyong Elektronik Indonesia di Cianjur kan gitu. Seperti yang sudah kita lakukan di PT Dantosan Prekon Perkasa di Karawang. Kita aksi unjuk rasa 1 bulan 1 minggu di situ. Ya, alhamdulillah
tuntutannya terrealisasikan dengan baik. Nah itu. Iya. Jadi untuk PT Hanyong kita jalankan dulu litigasinya kan gitu. Harapannya di dalam permohonan bipartit kita itu nanti ada musyawarah. Iya. Sehingga Ketua Umum PPA PPMI PT Hanyong Elektronik Indonesia ini bisa bekerja kembali, Iya. menjalankan aktivitasnya juga sebagai ketua serikat pekerja. Karena mau tidak mau itu adalah union busting, Bapak. Iya, Ya, betul, itu betul. adalah union busting yang sudah dilakukan oleh manajemen. Itu. Kita bacakan dulu ya Siap. undang-undangnya ya, bahwa pembentukan serikat pekerja itu di pasal 5, bahwa pasal 1 Undang-Undang 21 tahun 2000 itu pasal 5, setiap pekerja buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh. Kemudian ayat 2-nya, serikat pekerja serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja atau buruh. Nah, kemudian di apalagi ini perlindungan terhadap serikat buruh ini diatur di Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 28. Saya bacakan. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja serikat buruh dengan cara A. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi. B. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja atau buruh. C. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Jadi pihak siapapun tidak boleh melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Tidak boleh. D. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja serikat buruh. Nah, bagi para pihak siapapun itu yang melanggar pasal 28 ini dikenakan sanksi pidana, itu ada di pasal 43 Undang-Undang 21 tahun 2000. Itu barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh sebagaimana yang dimaksud pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Betul. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa Undang-Undang 21 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur, walaupun proses pembuatannya itu di zaman Habibie, bahwa kebebasan berserikat ini dijamin oleh undang-undang. Dan bagi siapa yang menghalang-halangi yang dimaksudkan tadi pasal 28 junto pasal 43 Undang-Undang 21 2000, itu adalah tindakan kejahatan dan pidana. Dan itu sudah pernah dibuktikan ya Pak Lili ya. Betul. Di Pengadilan Negeri Purwakarta ya. PT apa waktu itu? PT Warranty. PT Warranty. Dia bagaimana kasusnya itu? Ya, kita buka LP di Polda saat itu, sehingga kasusnya digulirkan ke pengadilan negeri terdekat. Dipersidangkan. Akhirnya dipersidangkan di Purwakarta. Dan akhirnya pengusaha tersebut divonis ya. Divonis 1 tahun penjara dan atau denda. Dan atau denda 100 juta. Nah, itu kita sudah pernah buktikan. Saat itu perusahaan membayar denda. Saat itu perusahaan membayar denda. Dan uangnya semua masuk ke negara. Ya, uangnya semua masuk ke negara. Jadi buruh gak kebagian apa-apa. Tapi itulah bentuk perjuangan kami untuk melindungi anggota PPMI yang ingin membentuk serikat pekerja di perusahaan atau serikat pekerja di luar perusahaan juga bisa, dibenarkan untuk itu. Nah, lanjut tadi Pak Ketua, tadi apalagi tadi problem-problem yang ini dilanjutkan. Jadi itu salah satu yang terjadi saat ini. Juga tentang PPKM hari ini ada 2 PPA sekaligus, kita PHK massal
Di situ anggota kita ratusan, salah satunya di PPA PT Ciomas, Adi Satwa, yaitu RPA ya, Rumah Potong Ayam Japa Group. Juga PPA PPMI PT Pohon Wijaya Kusuma gitu. Kalau untuk PT Ciomas Adi Satwa sendiri sudah selesai. Ya, alhamdulillah yang kemarin mogok itu ya. Alhamdulillah, yang mau kerja 8 hari 8 malam 8 ya. 8 hari 8 malam, pembayaran pesangonnya sudah selesai. Dan di situ semua pekerjanya statusnya jadi itu tutup alasannya karena PPKM ya? Kurang order. Kurang order. Jadi karena PPKM. Iya, jadi ya itulah para pemirsa, para netizen, bahwa kebijakan PPKM itu sesungguhnya sangat merugikan kaum pekerja. Ini buktinya banyak anggota kami yang ter-PHK. Ya. Lanjut Ketua. Iya, ratusan. Bahkan untuk saat ini yang di outsourcingnya belum beres, satu PPA. Dan kita juga sudah datangi dinas kemarin meminta untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Alhamdulillah respon baik dari dinas. Kadisnaker Purwakarta Pak Patitop. Patitop ya. Oh iya. Patitop. Kemarin saya ketemu Pak Kadis di ruangannya, beliau siap bantu. Karena kebetulan kan beliau juga ya memang harus bantu atau Ketua, namanya juga Kadisnaker, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jadi bukan ngurusin tenaga kerja, bukan ngurusin pengusaha. Jadi kan itu dinas tenaga kerja, bukan dinas tenaga pengusaha. Ya itu maksudnya. Jadi bapaknya pekerja di Purwakarta ya dinas tenaga kerja. Kalaupun di kabupaten lain pun sama. Ya. Jadi setiap dinas tenaga kerja di sini harus melindungi pekerja. Nah, bukan hanya melindungi pengusaha kan gitu. Ya minimal balance. Mereka berdiri di tengah, menjalankan dan menerapkan aturan kepada siapapun, baik itu kepada pekerja ataupun kepada pengusaha. Jadi alhamdulillah kemarin tuh siap bantu. Alhamdulillah. Jadi Pak Tito terima kasih ya buat Pak Tito. Tapi bila mana emang tidak selesai kita bangun tenda kembali. Jadi kalau persoalan di PT PWK itu tidak selesai, Ketua DPW akan menginstruksikan PPA untuk melakukan mogok kerja ya. Kita mogok kerja kembali sampai tuntutan selesai. Jadi ternyata kebijakannya itu 0,5 pun tidak. Ya. Jadi kebijakan penyelesaiannya bukan pesangon. Bukan pesangon. Itu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi Undang-Undang 13 ya. Iya, jauh. Benar-benar ini. Kita akan tetap tuntut ya. Nah, ini PR buat Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Ini sebenarnya problem di bawah itu tidak seperti yang Anda bahas tuh di kantor saudara itu di sana. Jadi sebenarnya banyak pelanggaran-pelanggaran, cuman Anda ini selaku kementerian saya lihat disfungsional, tidak mampu memberikan jaminan ataupun apalagi ini kepastian penyelesaian kasus di banyak perusahaan. Padahal Anda diberikan kewenangan untuk itu. Justru malah saya lihat produk-produk daripada baik itu apalagi ini keputusan Menteri Tenaga Kerja apa segala macam sekarang ini tidak, justru lebih banyak merugikan kaum buruh. Jadi sudah sepatutnya Anda perlu dievaluasi. Anda ini sebenarnya menjadi menteri untuk urusin tenaga kerja atau urusin kepentingan pengusaha dan para oligarkinya. Kan kalau untuk oligarki dan pengusaha kan sudah ada Kementerian Perindustrian, ya kan, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lain-lain sebagainya. Bu Ida harusnya fokus aja beresin apalagi ini pekerja Indonesia, tenaga-tenaga kerja kita gitu loh, ya kan. Jadi sebetulnya pelanggarannya itu terjadi di status hubungan kerja. Oh, status hubungan kerja sudah 8 tahun masih juga harian. Masa astagfirullah. Jadi masih kontraknya juga banyak pelanggaran. Sudah kelewat kontrak beberapa bulan kontrak baru. Pada secara hukum itu kan sudah sah menjadi PKWTT. Itu kalau kita kembali kepada Undang-Undang 13. Tapi emang masa kerjanya sudah ada yang 9 tahun. Kalau kita hari ini melihat, jadi 9 tahun jadi kontrak terus. Betul. Ini saya bingung ini, bayangkan. Ada yang 9 tahun cuman 2 kali kontrak kerja, tanda tangan 2 kali kerja berarti seterusnya kita juga sudah laporkan itu ke Balai Pengawasan. Tapi kan gitu, ketika nota dinas keluar pun tidak mempunyai hukum eksekusitorial. Artinya tidak ada kekuatan hukum. Tidak punya kekuatan hukum yang mengikat ya, yang bersifat eksekusi ya. Padahal sudah jelas tidak perlu lagi dibuktikan di pengadilan hal tersebut karena yang buat ini adalah pengawas yang memang
apalagi ini ditugaskan untuk mengawasi agar tegaknya hukum-hukum ketenagakerjaan. Kalau udah dapat nota hasil pemeriksaan daripada Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, harusnya itu dijalankan saja. Harusnya memiliki kekuatan hukum tetap, bukan lagi mau minta di penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi bagaimana? Ini nasib para pekerja kita selalu didera oleh ketidakpastian. Ketidakpastian status hubungan kerjanya, mana udah rumah ngontrak ya kan, motor juga dicicil kan artinya di kontrak-kontrak juga ya kan, makanya mempersulit juga para bujang-bujangan kita ini untuk mendapatkan istri, karena calon menantu rata-rata mintanya status sudah karyawan tetap. Mertua tuh, calon mertua itu mintanya status itu, apalagi ini karyawan tetap. Ya kan, bayangkan, ya kan, ini sudah berdampak sistemik ini dengan kebijakan-kebijakan, apalagi ini akibat lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan. Jadi kaum buruh kalau dari sisi serikat pekerja kita menilai seharusnya dari badan pengawasan itu pekerjanya itu ditambah, gitu kan. Juga lebih didekatkan kepada pekerja, bukan ditarik sekarang per wilayah. Jadi untuk Purwakarta, Subang, Karawang itu di Karawang. Waduh. Kan begitu. Jadi semakin jauh kita. Jadi sekarang ketua setelah lihat itu jumlah pengawas berkurang ya? Karena udah banyak pensiun. Iya. Jadi untuk dulu kita bisa datang ke pengawasan itu langsung ke kantor dinas Purwakarta. Sekarang tidak ada, harus ke Karawang. Oh, kantor wilayah untuk wilayah berapa sini? Wilayah 4 ya? Wilayah 4 kalau nggak salah. 5 kan? Wilayah 4 ya. Oh, jadi di Karawang ini wilayah 4 ya. Menaungi wilayah Karawang, Purwakarta, Subang. Itu. Waduh, bagaimana? Jadi semakin dijauhkan. Jadi bagaimana teman-teman yang ada di Subang, betapa jauhnya mereka pergi ini benar-benar ini sistem ini, tolong ini kebijakan daripada Kemenaker dirubah ini, Pak. Artinya pengawas, mediator itu harus diperbanyak gitu loh, agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Kalau tercipta hubungan industrial yang harmonis di setiap daerah, insya Allah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kemarin kita di Cianjur, kalau seandainya nanti terjadi mediasi, kita akan mediasinya di dinas provinsi. Karena belum ada mediator di sana. Astagfirullah. Karena kan mediator di Cianjur nggak ada. Meninggal dunia saat itu. Meninggal dunia kemarin, belum ada gantinya sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Kadisnakernya kan hari ini juga PLT. Beliau baru. Kacau benar ini. Kemarin sih kooperatif. Jadi instansi-instansi ketenagakerjaan ini benar-benar ini pemerintah di rejim ini sangat tidak menghargai pekerjanya. Jadi kan sangat bertentangan dengan undang-undang bahwa perselisihan hubungan industrial itu harus diselesaikan secara cepat, tepat, dan murah. Kalau kita harus mediasi di dinas provinsi di Bandung kan lebih mahal, lebih lama. Ya kan? Kalau maksudnya serikat pekerjanya punya fasilitas akomodasi transportasi, membadasi tidak apa-apa. Ya tapi kalau cuma pakai modal motor butut ke Bandung dari Purwakarta ke Bandung, belum kena tilang, mogok di tengah jalan, rantai putus, ya kan, campur dorong. Betul. Ya kan, sampai di sana kantornya udah tutup karena insiden di jalan. Ini gimana ini pemerintah ini? Ini justru kebijakan-kebijakan pemerintah rejim hari ini terhadap pekerja itu benar-benar sudah sangat terlihat sekali bahwa kita ini kelompok yang tidak mau diurus dengan benar oleh pemerintah. Ya, kalau kami ingin agar pemerintah ini lebih intensif menegaskan kepada para pengusaha ataupun Apindo bahwa pemutusan hubungan kerja itu tidak boleh sebelah pihak. Iya betul. Kan yang terjadi selama ini begitu. Justru saya bingung kalau masih ada serikat pekerja yang mendukung rejim hari ini. Udah tahu kita diperlakukan, merasa pelayanan terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan itu terjadi diskriminasi. Bingung juga kita kalau masih ada serikat pekerja atau pimpinan-pimpinan serikat pekerja yang mendukung rezim hari ini yang benar-benar tidak menghargai pekerjanya gitu loh. Padahal kami ini adalah salah satu faktor penentu untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Ya kan, kita ini tidak dilayani dengan baik. Kalau tidak dilayani dengan baik, saya himbau kepada seluruh pimpinan-pimpinan buruh di seluruh Indonesia, kita bersatu, lakukan saja perlawanan terhadap rejim ini. Kita cari pemerintah yang mau benar-benar mengurusi pekerjanya, ya kan? Demi kebaikan, demi kesejahteraan seluruh Indonesia. Kaum buruh ini secara statistik, kalau terdata yang di jam sostek itu pekerja formal itu 52 juta, 55 juta. Nah kalau di plus dengan pekerja-pekerja
Non formal itu bisa tembus sampai angka 100-an juta lebih, 130 juta, 150 juta. Ini rakyat yang perlu diurus dengan baik pemerintah, bukan dengan cara mediator nggak ada, pengawasnya dipersulit. Itu tadi, ini benar-benar ini saya sangat kecewa dengan ini. Tolong itu Bu Menteri Tenaga Kerja itu tolong benerin itu, beresin tuh instansi-instansi. Kalau perlu balikin lagi kayak dulu lah. Khusus instansi ketenagakerjaan itu korelasinya dengan Kementerian Pusat seperti Menteri Agama, Kementerian Agama gitu loh. Jadi tidak ada lagi itu, bukan lagi menjadi kewenangan di bawah salah satu dinas di bawah bupati, tetapi dinas yang ada di kabupaten maupun provinsi itu langsung di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Karena banyak juga bupati-bupati yang terpilih ini memanfaatkan posisi-posisi kepala dinas ketenagakerjaan ini sebagai salah satu alat atau janji-janji kampanyenya memberikan jabatan kepada orang-orang tertentu dulu instansi itu dari tim pendukungnya. Walaupun dia tidak ahli di bidang itu, padahal sulit menjadi mediator atau pengawas itu sulit. Harus mengerti basic. Harus mengerti dan perlu pendidikan yang cukup lama itu, pelatihan berapa kali baru bisa menjadi mediator, kemudian jadi pengawas. Nah, apalagi ketua yang ini. Terkait dengan itu semua, yang pasti hari ini dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini semakin menyusahkan. Tapi kata Jokowi, Undang-Undang Omnibus Law itu memudahkan investasi dan bisa mesejahterakan rakyat. Faktanya gimana? Contohnya hari ini malah banyak perusahaan yang tutup dan untuk uang pesangon sendiri kan dipangkas nih. Ya sebelah mana sejahteranya? Yang pasti kan berkurang. Terus juga perlindungan pekerja tentang status hubungan kerja. Hari ini kan boleh kontrak berlama-lama. Ya, jadi di atas 5 tahun baru boleh menjadi karyawan tetap. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang belum 5 tahun ini sudah tidak mempekerjakan kembali? Berarti kan warga di sini sudah tidak terlindungi lagi oleh undang-undang. Padahal negara harus menjamin itu. Jadi kewajiban dan upah layaknya. Kewajiban pemerintah hari ini adalah bagaimana melindungi warganya. Kan begitu. Jadi jangan hanya memikirkan investor, tapi juga dari satu sisi lain mengabaikan kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum untuk pekerja hari ini berkurang. Lemah, makin melemah ya. Karena pengusaha hari ini semakin bebas untuk mem-PHK. Jadi nggak boleh juga disalahkan kalau buruh pilihannya adalah unjuk rasa atau mogok kerja. Karena pemerintah sendiri yang menciptakan kondisi itu. Betul. Buruh ini, serikat buruh ini rata-rata mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Namun karena kadang-kadang ada oknum-oknum atau pihak-pihak perusahaan yang merasa besar kepala, merasa dilindungi oleh backing, dilindungi oleh Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, bertindak semaunya, mengabaikan prinsip-prinsip undang-undang maupun prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga buruh tidak mendapatkan hak yang seharusnya yang dia dapatkan. Jadi apalagi ini perlindungan terhadap kaum buruh di Indonesia makin kesini makin downgrade, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Omnibus Law yang katanya apalagi ini mampu membuka luang investasi yang sebesar-besarnya Indonesia. Ternyata investor tidak datang. Saya lihat ada linknya terakhir nih, Jokowi mengeluh sudah mau membuka lebar-lebar Indonesia untuk masuk investor, tapi investornya malah nggak mau. Saya ingatkan Pak Jokowi saya ingatkan Anda, Saudara Presiden Jokowi, bahwa kenapa investor tidak mau masuk ke Indonesia. Bukan persoalan ketenagakerjaan atau upah, karena upah kita ini secara internasional juga belum layak dibandingkan dengan Singapura, juga jauh. Upah di Singapura itu range-nya itu antara 35 juta sampai 65 juta. Lah upah tertinggi di Indonesia hari ini yang ada di Karawang cuma 5,5 juta. Jadi 1/6-nya, bahkan 7. Ya kan, 7 kali lipat upah yang ada di Singapura. Bukan persoalan upah, tapi yang menjadi permasalahan investor hari ini adalah pemerintahan tipu-tipu dan korupsi. Itu yang bikin nggak mau orang masukin duitnya sini, banyak keluar sini. Katanya satu pintu, mana tetap aja banyak pungli kiri kanan. Belum korupsi marak di mana-mana, pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum yang semakin melemah. Itu yang membuat investor asing itu tidak mau masuk. Karena Pak Jokowi sendiri tidak menciptakan kondisi yang benar-benar kondusif buat para investor. Investor itu tetap perlu kerjasama dengan pekerja. Ya kalau investor aja mengandalkan investor saja, tak mengesampingkan pekerja, terus siapa yang mau kelola dananya?
Siapa yang mau bergerak memproduksi barang dan jasa kalau bukan pekerja? Pak Jokowi harus pahami itu. Jadi seimbangkan antara kepentingan investor, pengusaha, dan pekerja. Nah, disinilah letak fungsi peran pemerintah menjadi mediator atau wasit yang adil demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis sehingga perusahaan bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kalau perusahaan tumbuh berkembang, negara mendapatkan keuntungan dari pajak, baik itu pajak dari pengusaha maupun pajak daripada buruh dari gajinya setiap bulan. Nah, kalau begini banyak PHK yang terjadi di mana-mana gara-gara kebijakan PPKM. Negara dapat apa? Dan undang-undang Omnibus Law yang Presiden Jokowi janjikan untuk mengundang investor asing sebanyak-banyaknya ternyata tidak ada gunanya. Dan saya pastikan berdasarkan sidang Mahkamah Konstitusi, kesaksian di Mahkamah Konstitusi, undang-undang Omnibus Law itu tidak dibuat sesuai dengan tata cara pembentukan dan peraturan pembuatan perundang-undangan. Dan ini sudah jelas, Omnibus Law itu adalah salah satu kebohongan Presiden Joko Widodo. Nah, itu tegas kan? Nah, makanya dari itu ya kita harus bangkit melawan. Buruh harus bangkit melawan hari ini. Satukan kekuatan. Kita udah abaikan aja lah ego sektoral kita, ego masing-masing serikat pekerja kita merasa paling jauh, paling tidak ada. Ya, kalau kami dari sisi buruh, kita tetap meminta dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Iya. Kalau bisa ya diperkuat lagi. Nah, makanya Pak Ketua, saya salah satu prinsipal di TPUA menggugat Presiden Jokowi itu salah satu tuntutannya kalau dia tobat nasuh itu adalah dengan membatalkan Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Sudah tidak ada gunanya itu undang-undang, terlalu banyak merugikan kaum buruh, pekerja, dan rakyat Indonesia tentunya. Ya kan? Iya. Begitu. Terus problem apa lagi Pak Ketua yang lagi rame ini? Terkait dengan gugatan kita juga di pengadilan hari ini kan harus berubah. Yang dulu kan hanya kita pakai Undang-Undang 13. sekarang harus tambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja aja kan gitu. Ya kan? Oleh hakim banyak juga pengusaha tidak menjalankan. Jadi menyusahkan buruh akibat ketidaktegasan pemerintah dalam hal penegakan hukum. Ketika putusan pun hari ini pengusaha kasasi ya kita menunggu lagi. Iya. Ya. Belum tentu juga putusan di pengadilan PHI itu sama dengan putusan di Mahkamah Agung kan gitu. Nah, apalagi sidang Mahkamah Agung tertutup. Kalau MK kan masih enak, masih bisa. Jadi ini juga kita sarankan ke DPR itu sidang-sidang di Mahkamah Agung dibuka juga. Jangan dilakukan secara tertutup gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu seperti apa. Yang terjadi ketika putusan itu udah kabul, itu tidak ada aturan untuk menyampaikan kepada para pihak. Jadi kita harus bolak-balik follow up ke Jakarta. Berarti tambah mahal lagi. Iya. Bagaimana teman-teman yang misalnya yang ada di Papua sana, Kalimantan, Maluku, Aceh, Sumatera Utara yang jauh-jauh, berarti harus naik pesawat dong minta itu. Iya, kalau seandainya emang mau hadir begitu. Tapi kan bisa juga menanyakan secara online sih kan bisa. Tapi untuk kadang kita menuntut agar itu segera cepat putusannya di pengalaman Pak Ketua sendiri ya, kasus apa? PT Sanpu itu berapa tahun tuh? Saya 5 tahun. 5 tahun tuh. Jadi dari mulai bayangkan terjadinya PHK sampai terjadinya pembayaran pesangon tuh 5 tahun. Bayangkan saudara. Itu belum sampai eksekusi. Iya kan? Kalau kita jalankan eksekusinya itu saya pastikan lebih dari 5 tahun. Itulah kalau kita tempuh mekanisme hukum sangat lama, makanya sampai PPK kita saat itu. PPK saat itu makanya tidak heran ketika kaum buruh mengambil langkah-langkah cepat melakukan unjuk rasa dan mau kerja, karena itu dianggap cukup efektif untuk segera memenangkan tuntutan normatif yang kita tuntut terhadap perusahaan tersebut, yang kita anggap jelas-jelas perusahaan itu mampu, pura-pura aja tidak mampu di depan kita, padahal tabungannya udah gede di ini. Terkadang bayar pengacara lebih mahal daripada nilai pesangon. Itu dia tuh, coba dia bayangkan perusahaan contoh kemarin lebih rela bayar 5 orang lawyer dengan apalagi ini dengan mahal. Padahal kalau dihitung upah yang sewa lawyer itu dibayarkan buat pesangon sebenarnya lebih daripada cukup. Ya karena hanya selisih kemarin yang kita itu coba di mana kan saya kalau bukan
dia bilang tidak mampu, hanya persoalan karena gengsi saja. Ini pengusaha tidak mau tunduk dan patuh terhadap undang-undangan, diprotes oleh serikat pekerja, tidak mau dengar protes serikat pekerja, dia sudah ada putusan pengadilan juga tidak mau juga jalankan. Itu ke persoalan gengsi saja dah. Pengusaha-pengusaha seperti ini seharusnya dicabut izinnya. Karena jolim. Iya, karena selain jolim juga memperkeruh hubungan industrial yang ada di Indonesia. Pemerintah harus tegas di situ. Jadi intinya sekarang pengusaha lebih mempunyai kekuatan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kita terus lebih melemahkan pekerja. Tapi kita tidak boleh pesimis, Pak Ketua. Kita tetap harus optimis, semangat bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang tertindas. Allah itu selalu bersama dengan pejuang-pejuang orang-orang tertindas, ya kan? Dan doa orang-orang terjolimi itu biasanya mustajab. Iya, ada orang-orang doa orang terjolimi, mustajab. tertindas itu lebih didengar Allah. Itu sudah ada buktinya. Kita doain tuh yang ketuk palu Undang-Undang Omnibus Law di suatu saat akan kena sanksinya. Buktinya dia ditangkap KPK. Nah, ya kan? Itu kan Aziz Samsudin kan ditangkap itu. Nah, kemudian terkait masalah ini kan sudah akhir tahun nih. Ini upah bagaimana di Jawa Barat ini? Saya juga bingung untuk masalah upah hari ini karena itu sekarang dari BPS. Iya. Ya, BPS dari per Agustus sudah masuk datanya ke kementerian kan gitu. Nah, standar hidup layak ya? Standar hidup layak atau apa ini? Tidak ada. Jadi kemungkinan besar sih dari inflasi pertumbuhan ekonomi per setiap daerah. Kalau kita berbicara keadilan, di sini hari ini setiap per kabupaten kota ini jauh berbeda. Terus keadilannya sebelah mana? Ya contoh lah, dari Jawa Barat paling timur atau paling selatan itu upahnya sangat jauh. Apalagi kalau dibandingkan dengan Karawang hari ini 5,5. Karawang Bekasi ya? Karawang Bekasi. Majalengka ini hanya 2.900.000 ya. Ya itu. Kalau dikali 2 pun masih belum bisa menyamai Karawang. Dikali 2 bulan. Nah, sedangkan harga makanan pokok, harga apapun sama. Iya. Nah, itu. Soalnya satu provinsi masalahnya. Nah, ini juga saya mintalah kepada kebijakan pemerintah hari ini bagaimana kan gitu. Karena tentang kehidupan kita sama 24 jam, makan pun sama, kita 2 atau 3 kali kan dalam sehari. Nah, kita mintalah kebijakan itu. Karena kalau kita sekarang menuntut upah dan kenaikan upah di setiap kabupaten kota harus sesuai undang-undang, pasti akan selalu tertinggal jauh. Jadi sudah tidak ada lagi keadilan. Soalnya undang-undang sekarang tidak menggunakan KHL kebutuhan hidup layak ya. 64 item itu tidak 60 sampai 64 itu tidak digunakan. Ada 64 Padahal item. Sekarang termasuk pulsa, kuota, itu udah kebutuhan primer. Harusnya itu ditambahkan juga buat pulsa itu di dalam itemnya. Kebutuhan pokok kita hari ini. Kan percuma lah handphone mau iPhone apapun kan atau handphone mahal kalau tidak ada kuotanya nggak bisa dipakai. Terus apalagi Ketua? Jadi untuk pengupahan hari ini restrukturnya sistemnya saya pernah baca itu sekarang itu ada Polda, BIN kan gitu masuk di dalam pengupahan. Ada BIN? Ada. Jadi, Badan Intelijen Negara dong. Kurang paham sih di situnya hanya BIN tulisannya. Polda dan BIN kan menjadi salah satu penentu kebijakan. Penentu kebijakan kok jadi pada berdiskusi. Iya, saya dulu pengalaman saya waktu saya jadi LKS tripartit di Karawang itu tidak ada BIN. Oke lah kalau Polda masih bisa itu diwakili oleh Polres ya. Itu Muspida, pun Muspida, kita masih maklum Muspida, kemudian Dandim ya kan, ada bupati, ada ketua DPR, ada ini. Tapi LKS tripartit itu hanya memuat 3 unsur: perwakilan serikat buruh, perwakilan pengusaha dalam hal ini Apindo dan kawan-kawan atau asosiasi sektor yang hari ini, dan pemerintah. Pemerintah itu diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya kan? Nah, nggak ada itu bilang BIN, Polda. Adapun misalnya terjadi perundingan upah, Polda, pihak kepolisian diwajarkan. Kita terima, kenapa? Karena dia bagian daripada Muspida untuk menjaga kondisivitas suatu wilayah. Dan dia pun di dalam itu hanya menonton. Tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau hak suara atau hak misalnya kalau voting, kecuali dia diminta pertimbangan oleh LKS tripartit yang 3 unsur tadi itu, serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Nah justru kalau sekarang ada BIN, apa urusannya BIN urusin upah? Kok naikin upah
meningkatkan kesejahteraan rakyat kok dimata-matai gimana ini? Sementara di Papua sana jelas bendera bintang kejora di atas tower itu dikibarkan tinggi-tinggi, kok nggak bisa diketahui? Aduh, ini intelijen ini bagaimana ini mekanisme kerjanya? Anda itu bekerja tidak pada tempatnya. No, yang di Papua sana tuh OPM kibarkan bendera kejora tinggi-tinggi sampai di atas tower, kalian nggak tahu, ya kan? Apa pendidikan di sana? Sudah banyak TNI Polri yang mati ditembak di sana, negara masih diam saja. BIN-nya tidak bekerja juga untuk malah ngurusin urusan remeh-temeh masalah upah. Upah kita ini asal tahu aja masih jauh dari kata upah layak. Standar nasional masih jauh. Dengan Singapura aja bisa 7 kali lipat bedanya. Aduh, jadi tolong ini, aduh ini makin kacau ini pengupahan kalau ada unsur-unsur. Bukan pihak buruh ini takut atau keberatan dengan ada unsur-unsur seperti itu. Cuma mbok ya, apa urusannya BIN ini dengan kenaikan upah? Upahnya juga naik tidak seberapa. Paling tinggi juga 500.000. Itu juga kalau ada keinginan atau political will dari pemerintah setempat. Harusnya bagi pemerintah setempat itu didukung ketika ingin benar-benar memajukan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan dihambat. Ya, jadi negara ini lucu loh. Iya. Rakyatnya mau sejahtera dilarang. Giliran pejabat kita kekayaannya naik berlipat ganda selama Covid-19. Ini mereka diam saja. Nggak malu apa? Aneh ini memang pemerintah di rejim ini. Kalau seandainya kita memakai kebutuhan hidup layak, kita survei ke lapangan. Iya. Nah, di sini aktual loh ya, aktual ya. Iya kan? Kebutuhan hidup layaknya kita survei per kabupaten kota ya mungkin akan semakin seimbang. Beda-beda kan tipis gitu. lah paling. Ya, itu. Soalnya paling jauh-jauhnya di Karena mana kebutuhannya kan sama iya. kan gitu. Jadi kami jujur aja dari pihak pekerja dan serikat pekerja meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan itu, karena kebutuhan hidup layak. Harga di Karawang, harga Majalengka, harga di Karawang, harga Cianjur ini sama. Baik, kan gitu. Baik, mungkin Ketua. seperti itulah. Baik Pak Ketua, inilah apalagi ini memang untuk tahun ini cukup aneh ketika Badan Intelijen Negara dilibatkan dalam salah satu unsur yang ada di dalam penetapan upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi. Ini menggelikan menurut saya, baru terjadi di rezim ini. Jadi sungguhnya apa yang ini diawasi, padahal kalau upah buruh itu layak, itu berarti dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, otomatis produksi, hasil produksi perusahaan-perusahaan ada yang dimanapun itu dapat terserap dengan baik, sehingga terjadi transaksi jual beli barang dan jasa dengan seimbang. Perusahaan bisa hidup, ya kan? Kemudian negara juga mendapatkan manfaatnya dengan bayar pajak itu tadi. Ini rakyatnya mau sejahtera kok diawasi aneh, sementara pejabatnya gila-gilaan, kekayaannya naik selama Covid-19 dibiarin. Harun Masiku sampai sekarang nggak dapat. Belum lagi Pandora Papers yang diduga kuat, bahkan sampai ada pengamat politik menyatakan jangan-jangan itu uangnya ada uangnya Jokowi di Pandora Papers. Nilainya fantastis sekali, 22.000 miliar US dollar. Gila nggak? Ya kan, 22 miliar US dollar. Itu berapa ribu triliun itu? Gila, kalau dolarnya aja kali 14.000 deh. Kali 22 udah berapa itu? Ya kan? Gila bener. Banyak ya. Iya, itu pajak-pajak, sementara pajak kita tiap hari dipalakin, pajak penghasilan tiap bulan dipajakin, tiap makan dipajakin, mau perpanjang STNK motor kita dipajakin, PBB rumah dipajakin, banyak pajak-pajak lain yang seharusnya setiap tahun harus dibiayai oleh rakyat. Giliran mau naik gaji aja BIN sampai turun tangan. Ini BIN kayak kurang kerjaan aja ini. Bener-bener ini rezim ini bener-bener sudah menindas rakyatnya hari ini. Oke Ketua ya. Siap, Pak Presiden. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga apa yang Pak Ketua perjuangkan ini, hak-hak anggota PPMI yang ada di Provinsi Jawa Barat ini senantiasa dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan semoga juga bagi seluruh rekan-rekan, khususnya anggota PPMI yang sedang memperjuangkan nasibnya, juga kepada para seluruh pekerja buruh Indonesia yang sedang memperjuangkan nasibnya, tetaplah semangat memperjuangkan nasib kita.
Tetaplah amanah dan istiqomah dalam Semangat. perjuangan ini. Berjuanglah sampai menang. Terus melawan sampai menang. Nah, itu baru demi menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia yang menjadi salah satu pilar ekonomi perekonomian bangsa Indonesia yang harusnya sudah bisa maju, tapi sudah 7 kali ganti presiden, ya kan, 76 tahun merdeka, belum merasakan nikmatnya kemerdekaan. Yang menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia ini hanya segelintir orang, kelompok-kelompok penguasa, politikus, dan para oligarkinya, serta para koruptor-koruptor. Itulah yang menikmati kemerdekaan bangsa. Tapi rakyat Indonesia yang hari ini yang seharusnya benar-benar menikmati kemerdekaan itu, ternyata kemerdekaan kita yang kita rasakan ini masih semu. Kemerdekaan secara substansi belum dimiliki oleh rakyat Indonesia. Untuk itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu, kuatkan barisan, luruskan saf dan rapatkan barisan. Kita rebut kemerdekaan kita, daripada penjajahan-penjajahan para oligarki dan pengkhianat-pengkhianat bangsa Indonesia hari ini yang sudah kelewat batas. Ya kan? Nah, yang saya himbau kepada seluruh pimpinan ormas, serikat buruh manapun yang memiliki basis massa, mari kita satukan barisan, rapatkan barisan, abaikan ego sektor kita masing-masing demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh. Hidup mahasiswa yang Hidup melawan. mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia yang Hidup melawan. rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat.